mencari ilmu perintah agama dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu semuanya yang sangat saya muliakan. Saya beruntung sekali hari ini dapat bertemu dengan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah, kelihatannya dari Jombang semua ini ya. Nah, baiknya saya akan sapa satu demi satu ini. Yang pertama, El Yasmin kah? El Yasmin kah? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinannya Bu Endang yang mana? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, Al-Maghfirah. Sini. Alhamdulillah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pimpinannya Bu Rosi. Yang mana Bu Rosi? Di belakang. Baik. Kemudian Al-Husna. Dari, enggak ada darinya ini ya. Semua Jombang tapi Jombang pojokan di. Ya. Al-Husna. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pimpinannya Bu Aminatun. Alhamdulillah. Nggih, Bu. Kemudian berikutnya nomor 4, Majelis Taklim Al-Hidayah. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mahsunah ya. Which one? Oh, that one. Alhamdulillah. Yang terakhir ini kagak diwoco sini. Al-Wardah. Oh, R-nya tidak ada ini. Al-Wardah. Silakan. Oh, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sunarsih. Ibu Sunarsih. Alhamdulillah. Ibu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu-ibu semua yang sangat saya hormati. Demikian pula para pemirsa dari rumah. Puji-pujian banyak-banyak kita panjatkan kepada Allah. Salah satu karunia Allah yang besar sekali kepada kita adalah Allah itu membuat barang-barang itu tidak cuma-cuma. Kalau di surga semua cuma-cuma. Tinggal menghendaki apa datang. Di surga, di bumi, di dunia ini tidak. Tetapi oleh karena tidak cuma-cuma itu, justru itu merupakan karunia Allah. Mengapa karunia? Karena dengan adanya hal seperti itu, yaitu segala sesuatu tidak cuma-cuma, maka terjadilah perdagangan. Ya, seandainya semuanya gratis, tidak ada perdagangan. Ya, seandainya semua cuma-cuma, tidak ada perdagangan. Seperti di surga. Tapi di sini tidak. Kalau kita ingin sesuatu, kita harus mengorbankan sesuatu. Ya, kalau kita ingin barang itu, ya kita harus korbankan uang. Begitu. Harus. Itu yang di dalam ilmu ekonomi disebut the principle of prinsip kelangkaan ya. Saudara kan prinsip kelangkaan. The principle of scarcity.
Nah, karunia Allah itu berupa kelangkaan itulah. Akibatnya kita berjual beli tiap hari. Baik saya maupun ibu-ibu semuanya, demikian pula para pemirsa di rumah. Kalau tidak pembeli pasti penjual. Setiap hari kita membeli. Adapun yang berdagang, ya setiap hari dia menjual. Di samping juga membeli. Yang bukan pedagang hanya membeli saja. Yang pedagang dia menjual dan membeli tiap hari. Semua umur, anak bayi pun membeli walaupun bukan dia sendiri yang membeli. Ya dia membeli mainan, dia membeli mungkin susu dan seterusnya. Nah, karena ini dilakukan semua orang, satu. Dan nomor dua, karena sangat penting. Sangat penting. Tanpa itu kita tidak bisa hidup di dunia, tanpa berjual beli. Ya, maka agama kita memberi tuntunan yang sangat rinci mengenai hal ini. Sangat rinci. Ya, sayang sekali kita tidak bisa membicarakan ini sampai tuntas karena waktunya. Nanti kalau pimpinan TVRI memperpanjang waktu pertemuan kita ini sampai jam 10 malam, baru bisa. Tapi baiklah, saudara sekalian yang sangat saya muliakan, tadi saya mengatakan bahwa agama kita memberikan tuntunan yang sangat rinci. Antara lain, ketentuan mengenai ini ada di dalam dua buah ayat dalam Al-Quran. Ada banyak sebetulnya, ada banyak. Ya, tapi hari ini kita akan memakai dua ayat ini saja sebagai dasar pembicaraan. Yaitu di surat An-Nisa ayat 29 dan ayat 30. Saya minta tolong ibu-ibu membacanya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Terima kasih. Dilanjutkan ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkan ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Alhamdulillah. Shadaqallahul adzim. Matur nuwun. Iki saya betul-betul berhadapan dengan orang Jombang. Bacaan Qur'annya kelewat bagus. Makhrajnya, tajwidnya, wakofnya luar biasa sekali. Baik, matur nuwun Bu ya. Saudara sekalian, kita baru saja mendengarkan. Kata Allah apa? Hai orang yang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara batil.
melainkan haruslah dengan cara jual beli, perniagaan yang berlangsung secara suka sama suka. Ini ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Inilah syarat yang ditentukan oleh Quran. Antarodin namanya artinya adalah apa? Antarodin? Ayo yang bisa jawab boleh pulang. Betul. Suka sama-sama ridho. Pembeli ridho, penjual ridho, pembeli senang, penjual senang. Ya, kalau tidak begitu, kata Allah dalam surat ayat 30 tadi itu, wa may yaf'al dzalika ngudwanan wa zulman. Barang siapa memakan harta orang lain dengan cara ngudwanan, permusuhan, wa zulman dan kezaliman dan aniaya. Fa sawfa nuslihi jahannam. Aku masukkan ke neraka. Ini orang-orang yang suka jual beli tetapi tidak ridho sama ridho. Tidak suka sama suka. Siapa saja, saya, panjenengan, semua pemirsa di rumah maupun di mana saja, menjual membeli tidak dengan benar, ya, maka dia itu dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang yang memakan harta orang lain secara aniaya. Nah, seperti apa itu? Ini akan kita bicarakan. Ya, dari ayat inilah para ulama menyusun syarat dan rukun jual beli. Bagaimana supaya jual beli itu sah? Ya, kalau tidak begitu tidak sah jual belinya. Ya, saya terangkan satu-satu. Yang pertama, syarat. Syarat dan rukun ya. Syarat, bedanya apa sih syarat dengan rukun itu? Syarat dan rukun bedanya apa? Kalau syarat? Sebelum dilakukan. Betul. Ya, kalau syarat sebelum dilakukan sesuatu. Kalau rukun pada waktu dilakukan itu. Ya, ada syarat wudhu, ada rukun wudhu. Ada syarat sholat, ada rukun sholat. Ada syarat jual beli, ada rukun jual beli. Syarat jual beli itu dua. Yaitu syarat orang dan syarat barang. Syarat orang. Syarat orang itu para guru kita dulu mengatakan mumayyiz. Nomor 1, mumayyiz. Apa artinya mumayyiz? Artinya adalah dia tahu apa yang dia lakukan. Jadi anak kecil umur 8 tahun membeli kerupuk, dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu membayar berapa, dia tahu nanti dapat apa. Gitu. Tapi anak kecil umur 8 tahun, 10 tahun jualan sepeda motor, itu jelas tidak sah jual belinya. Karena dia tidak tahu. Untuk apa dia jual beli itu. Tapi kalau kerupuk dia tahu. Dia mau makan, dia beli permen dia tahu. Satu, mumayyiz. Nomor 2, ya tadi itu, ridho. Ridho itu apa tuh? Rela ya, ridho, puas. Apa sih ridho itu? Tidak memaksa dan tidak dipaksa. Kalau penjual memaksa, itu artinya pembelinya dipaksa. Kalau pembeli memaksa, itu artinya penjualnya yang dipaksa. Ya, seperti apa? Penjual memaksa. Kita bicarakan penjual dulu. Bagaimana caranya penjual itu memaksa beli? Itu menyangkut 1, barang. Nomor 2, orang. Nomor 3, cara. Ya, 1, barang. Saya menjual sesuatu ya. Saya penjual, tapi barang yang saya jual itu barang palsu, barang oplosan. Saya jualan ballpoint misalnya. Ya, saya kasih merek terkenal, Parker. Saya jualan dompet, saya kasih merek terkenal. Dompet itu merek terkenalnya apa sih? Apa? Louis. Ya, aku dewe gak duwe deh.
Gini ya, kok rokok sampean. Dompet, cap bajul wis gitu aja ya. Kita misalkan itu paling terkenal di dunia. Saya kasih. Supaya apa? Supaya pembeli-pembeli menyangka itu bikinan Perancis atau mana. Ya, jual beli seperti itu tidak sah. Saya memaksa dia. Memaksa apa? Memaksa bayar mahal. Itu dompet bikinan saya sendiri tak jahit-jahit dewe. Tak tempeli dewe. Saya ngomong dari Perancis. Tapi kalau saya ngomong, jual belinya sah. Mau beli dompet ini mas? Iya pak. Silakan. Itu palsu loh. Allah itu pura-pura aja itu. Merek itu. Nah itu boleh. Karena Nabi mengatakan la yahillu li ahadin ba'a syai'an fihi 'aibun min akhihi illa bayyana. Tidak, la yahillu, artinya tidak halal. Tidak halal seseorang membeli sesuatu, menjual sesuatu yang punya cacat kepada orang lain kecuali dia terangkan. Jika dia tidak terangkan, Nabi itu sampai mengatakan innamal bai'u antarodin. Yang disebut jual beli itu ya antarodin, sama-sama ridho. Artinya apa? Kalau tidak sama-sama ridho bukan jual beli itu, perampokan, penipuan, pemerasan. Satu barang, oplosan, beras elek, beras api dicampur, terus dijual. Misalnya, barang palsu, barang oplosan, barang cacat, gitu. Jual sepeda motor, di starter angel. Tapi ketika menjual, wah bagus, masih ori, masih. Maka itu dalam Islam itu ya, memuji barang boleh, asal tidak bohong. Tapi menunjukkan cacat barang itu wajib. Wajib hukumnya penjual itu menunjukkan cacat barangnya. Ceritanya begini, saya jualan barang ini, barang saya entah apalah, ya terus kalian misalnya mobil gitu ya. Ya, saya punya mobil itu 5 tahun, jadi saya tahu persis kelakuannya mobil ini. Ya, bensinnya bagaimana, olinya bagaimana, mesinnya bagaimana, saya tahu persis. Udah kenalan 5 tahun, panjenengan beli mobil saya ini, baru kenalan 5 menit. Tentu saja pengetahuan Anda tidak ada terhadap mobil saya ini. Gampang aja saya tipu. Betul kan? Tapi Rasulullah mengatakan, no. Pengetahuan penjual dan pembeli terhadap mobil itu harus sama. Pembeli yang tidak tahu apa-apa itu harus diberitahu. Sampai pengetahuannya sama. Setelah sama, baru tawar-menawar. Itu cara Islam berjual beli. Tentang barang. Ya, tentang orang sekarang. Ya, tentang barang palsu dan seterusnya tadi itu. Ya, penjual memaksa. Ya, nomor 2 adalah tentang orang. Orang itu berbeda tingkatannya. Pak Camat ngomong sama rakyatnya, kamu harus beli dari saya loh. Misalnya, ya mungkin di Surabaya, di Jombang begitu, nggak begitu terasa. Tapi di daerah pedesaan, kekuasaan Pak Lurah itu luar biasa besarnya. Rakyat bisa takut benar-benar kepada Pak Lurah itu. Gitu. Kowe kudu tuku duitku loh. Itu terpaksa beli dia. Ini Pak Lurahnya penjual. Mungkin Pak Lurah, mungkin Pak pejabat, mungkin siapalah. Ya, nomor 2. Nomor 3, cara menjual. Kalau cara ini agak susah menerangkannya ya. Saya sebut saja, tidak usah saya terangkan. Monopoli, supply chain index, ya, kartel dan seterusnya. Nah, ini monopoli misalnya. Monopoli itu berjualan sendirian. Wilayah ini yang menjual beras hanya saya. Indonesia ini yang jualan
bensin hanya Pertamina. Nah, itu namanya monopoli. Mono itu artinya satu, poli itu artinya penjual. Monopoli itu boleh-boleh aja asal nggak menipu, asal nggak memaksa orang. Baik ya, itu syarat orang. Penjual. Bagaimana penjual memaksa? Pembeli memaksa apa bisa? Bisa. Ya, tentang uang. Syarat penjual tadi kurang satu, yaitu tentang uang. Ya itu biasanya itu uang kembalian. Ya, Ibu ini kembaliannya kurang 200 permen gitu. Itu namanya memaksa kita beli permen. Padahal tidak kepingin beli. Itu sudah benar sama sekali. Kalau saya digitukan, enggak ada toh Mbak, enggak ada, PN saya bilang. Lupa saya sudah ambil aja. Kalau you mau jualan itu ya cepak ono susuk itu saya bilang. Baik, nomor 1 ya. Sekarang barang. Pembeli memaksa. Bisa juga, bisa. Yaitu 1, tidak mengakui barang yang sudah dibeli, yang sudah dikonsumsi. Nok warung mangan sate, mangan tempe telu ngaku loro. Kok padha guyu. Pengalaman bae, mboten nggih? Mboten ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, pinten Bu? Dari napa to Mas? Nggih niku pecel kalih tempe loro. Ngaten ya. Oh nggih. Kelihatannya penjualnya tersenyum seperti ridho. Pembelinya ya jelas tersenyum mau kesenangan deh. Gitu. Apakah sama-sama ridho? Karena nggak tahu dia. Penjual nggak tahu. Ya, ada penipuan. Memaksa. Pembeli tadi memaksa orang ini, memaksa penjual supaya menjual 3 tempe dengan harga 2. Ya. Nah, ini namanya GMB. GMB itu gak main blas. Ya. Ada lagi. Kelebihan barang. Panjenengan belanja di mana gitu ya. Terus 10 macam. Ada sabun, ada sikat gigi, macam-macam, ada 10. Sampai di rumah, ya ini struknya. Barangnya di sini, tuh 2, ada 10. Ini struknya, 0, 4, cuma 9. Kurang 1, mbaknya yang lalai, mbak petugas toko. Oh sabun ini belum dicatat. Misalnya gitu ya. Lalu kita mengatakan, ya wes rezekiku gitu. Ya, tidak boleh. Orang Islam tidak begitu. Kembalikan. Kapan Pak? Ya kapan saja. Besok lusa pas ke situ lagi, Mbak ini belum saya bayar kemarin. Atau kembalikan saja ke tempatnya. Ya, kalau mau beli, bayar. Kalau tidak mau, kembalikan. Itu. Ya. Nah, pembeli juga bisa tadi itu. Yang ketiga yaitu perbedaan tingkatan status sosial. Ya, orang yang sangat berpengaruh misalnya saya memaksa orang lain. Kau harus jual kepada saya. Gitu. Kamu tuh ngelamar anak perempuan saya? Iya. Ya kalau begitu sawahmu juallah kepada saya. Wah ini ya, nggak bisa. Nggak bisa demikian. Ya, itu pemaksaan. Nah, berhubung anak saya itu cantik sekali, lihat aja bapaknya. Dia iya saja. Nah itu berdosa, nggak benar. Merampok, merampas. Itu syarat barang. Syarat orang ridho. Kemudian jadi mumayyiz dan ridho. Sekarang kita pindah ke syarat barang. Syarat itu tadi saya bilang ada 2, syarat orang dan syarat barang. Ya, syarat orang itu ya pembeli ya penjual. Kalau syarat barang ya barang. Ya, syarat barang itu
Syarat barang, saudara sekalian, adalah kita akan mengetahui hal itu sesudah yang ini akan lewat ini. Mari silakan. Assalam di TVRI Jawa Timur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ibu-ibu semua dan para pemirsa di rumah, kita kembali lagi. Tadi cerita saya itu sampai ke ini ya, syarat barang. Nah, syarat barang itu apa? Satu, dimiliki secara sempurna. Kalau saya jual ini, maka ini harus milik saya. Harus milik saya. Atau bukan milik saya, tapi milik orang. Nah, orang itu mewakilkan kepada saya untuk menjual. Ya, tapi menjual yang tidak milik atau belum ketahuan barangnya atau tidak ada, tidak boleh. Hakim bin Hizam, sahabat Nabi radhiyallahu anhu ya, mengatakan, wahai Nabi, ada orang memerlukan barang, tapi saya belum tahu barang itu ada apa tidak di pasar. Dia memesan, orang itu ingin saya memberikan untuk dia. Apakah boleh saya iakan permintaannya itu? Saya layani jual belinya itu. Rasulullah menjawab, la tabi ma laisa indak. Jangan kau jual barang yang tidak ada padamu. La tabi ma laisa indaka. Jangan kau jual jangan kau jual barang yang tidak ada padamu. Yang kau tidak punya. Kau masih belum tahu ada apa tidak. Tahu aja belum udah nggih pun. Harganya sekian. Ya, ini kebanyakan di dropship, reseller. Online. Tidak semua sih, tapi zaman sekarang banyak terjadi di situ. Betapa banyaknya orang yang membeli sesuatu dari toko-toko online itu sampai di rumah kecewa. Loh lah kok ini? Gitu. Ya kan? Satu, harus dimiliki. Nomor dua, barang itu barang halal. Ya. Jual beli babi tidak boleh. Tahu babi tak? Bab 1 loh, bab 1 itu babi. Ya. Minyak apa itu namanya? Minuman keras, pelacuran, ya, perdukunan, ramal nasib, seluruhnya itu diharamkan. Ya, salon kecantikan. Salon kecantikan itu boleh-boleh saja. Kalau ditinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Nabi. Nabi melarang tato, Nabi melarang mencabut dulu alis. Iya dah. Nabi melarang membuat sanggul seperti punuk onta. Iya kan? Gini gitu ya. Tuh. Kan dilarang. Boleh aja. Ya, asal yang dilarang-larang itu singkirkan. Baru halal. Kalau tidak, ya tadi itu GMP tadi itu. Dah. Apalagi yang barang itu mesti halal, ya. Dan menjauhkan dari syirik dan maksiat. Maka itu Rasulullah mengatakan haram. Upah pelacuran, upah ramal nasib, gitu ya, itu diharamkan. Dan harga anjing. Di lain hadis Nabi Muhammad mengatakan haram hasil jual beli arak, anjing, babi, berhala. Itu. Panjenengan pergi ke Borobudur, ya bareng ape mulai tuku patung Buddha. Ya, itu berhala. Itu berhala. Coba, lah kalau itu misalnya lah ya, panjenengan beli, pasang di rumah, ruang tamu lagi. Tamu yang lewat delok tekari ngarani, oh wong kafir gitu. Anda akhirnya disaksikan oleh banyak orang sebagai orang tidak Islam. Celaka 12,7. Ya, menjauhkan dari syirik dan maksiat.
Ya. Tadi saya bilang betul-betul dimiliki. Betul-betul dimiliki. Kapan sih suatu barang itu dimiliki betul-betul? Ya, barang itu kalau misalnya ada yang jual belinya itu pakai surat, ada yang tidak ya. Mobil, rumah, ya itu pakai surat ya, motor, betul ya, itu pakai surat. Tapi jual beli rujak enggak pakai surat. Ya, dawet dan seterusnya. Apa mana tuku duit barang tambah karena surat. Yang tidak pakai surat, ya itu tanda memiliki itu adalah 1, bayar, nomor 2, dibawa pergi, dibawa pindah. Itu kalau menurut istilah dari Rasulullah SAW, bawalah pulang sampai ke rumahmu. Itu tandanya sudah memiliki. Nomor 2, kalau pakai surat, ya sampai suratnya beres. Itu. Kan tak bedai ya, tak bedai. Panjenengan mau beli sepeda motor. Sepeda motornya itu di toko showroom itu yang sepeda motor bekas. Ya, ada yang menarik. Ini sepeda motor A dan B. Mereknya sama, tahunnya sama, bagusnya sama. Yang beda STN-nya. Ini sak bulan, tinggal 1 bulan, ini masih 10 bulan. Umur STN-nya itu. Ya, yang A ini tinggal 1 bulan, yang B 1 bulan. Pilih beli yang mana? Kenapa? Hah? Masih lama? Apanya lama? Berarti Anda beli sekarang, gitu, terus Anda pakai, padahal masih milik orang lain. Itu Anda jual, mungkin laku, tapi haram. Bukan milikmu. Apa? Pemilik STN. Kenapa? Iya, nama lama, bukan nama kita. Itu berarti bukan milik kita. Kalau ada apa-apa polisi mencari, yang dicari dia. Betul kan? Itu belum orang Islam tuh ya, tak kasih tahu. Orang Islam tuh beli motor, beli mobil ya. Baru dan bekas sama. Yaitu sama-sama ganti balik nama sekarang juga. Hari ini beli motor, hari ini balik nama. Walaupun masih 10 bulan. Walaupun masih 12 bulan. Saya beli sepeda motor bekas juga. Saya bilang kepada penjualnya, Mas bisa nguruskan balik nama? Bisa Pak, tapi itu masih 6 bulan Bapak. Enggak apa-apa, sekarang aja. Kenapa? Ya karena kita orang Islam. Lah nek saya 11 bulan, ya sampean wiri ngalor ngidul. Ya, wis apa itu? Apalagi dijual, apalagi disewakan. Ya, lo. Harus betul-betul dimiliki. Namanya al-milkut tam, pemilikan sempurna. Pemilikan sempurna itu apa? Memiliki dan menguasai. Ya, kalau saya punya rumah itu disewa orang. Misalnya ya, artinya apa? Saya memiliki, tapi tidak menguasai. Yang menguasai dia yang tinggal itu kan. Maka rumah seperti itu tidak boleh saya jual. Karena saya memiliki tapi tidak sempurna. Saya baru boleh menjual kalau ada pemilikan sempurna. Ya, itu tadi. Kalau ibu-ibu ada pertanyaan langsung. Oh yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya dari Majelis Taklim Al-Wardah. Ada yang mau saya tanyakan Pak Yai? Okay. Yang pertama itu masalah jual beli tapi berhubungan dengan hutang Pak Yai. Misalnya di desa nggih Pak Yai nggih. Ada penjual terus tetangga hutang. Mau nggak mau kan kita menghutangi. Misalnya toko kelontong kios gitu Pak Yai ya. Terus penjual itu agak gini Pak. Ki biasanya utang ngangel nyaure gitu, ada rasa begitu. Terus tapi yang pembelinya
agak memaksa memang karena untuk kebutuhan besok tidak ada. Itu hukumnya gimana baik untuk penjual atau pembeli? Yang pertama. Untuk yang kedua, dua tok Pak, dua tok. Yang kedua, saya itu pernah mendengar, mohon pencerahan dari Pak Yai, saya pernah mendengar itu benar atau enggak. Katanya kalau kita jual beli itu, misalnya tetangga kita itu jualan kios gitu, apakah benar lebih baik? Enggak, jual di kios gitu loh Pak. Oh, okay. Apakah benar kita lebih baik itu melariskan dagangan tetangga kita itu, atau kita lebih baik beli ke pasar tapi dengan harga yang lebih murah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, bagaimana memberi utang tadi itu? Ya, di dalam Islam yang disebut memberi utang itu adalah menolong, bukan berbisnis. Kalau kita sudah tahu bahwa itu keperluan mendesak dan kebetulan kita punya, berilah utang. Banyak yang tahu. Al-Baqarah 280. Yang belum baca sebelah sini tadi. Al-Baqarah 280. Coba silakan baca. Kalau usah ada Quran. Alright ya, enggak apa-apa. Ya aku sing maca wis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, apa Bu? Apabila orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia mendapatkan kemudahan. Adapun kalau utang dia itu kamu bebaskan, khairul lakum, itu lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Rasulullah mengatakan apa? Barang siapa membebaskan utang orang, maka Allah akan membebaskan dia dari kesulitan huru-hara kiamat. Udah pernah belum membebaskan utang orang? Hah? Bagus. Kalau sudah pernah, bagus. Nek belum pernah oh. Gitu ya. Ya enggak usah banyak-banyak. Ya 10 juta atau berapa, 20. Ya. Tuh. Apa? Oke. Baik. Jadi Bu, kalau memang ya, tapi kalau tidak, utang po, nggih apa utang tuku HP. Ya. Jangan untuk barang mewah, barang yang tidak perlu dan seterusnya. Tapi menebus suami saya yang sakit di rumah sakit nggak bisa pulang. Kasih. Yang iso bayar. Gak iso bayar, halal. Udah. Yang dimaksud membebaskan utang orang itu adalah membebaskan orang yang berutang kepada saya atau membebaskan utang orang kepada orang lain. Ya, wis aku tak bayari. Tuh. Ustaz, kalau yang dihutangi itu punya banyak uang, tapi enggak mau bayar. Ya. Hati saya ngerundel ya. Soalnya yang dihutangi itu banyak uang. Memang. Itu Rasulullah mengatakan orang yang menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia punya itu kezaliman. Kata Nabi begitu. Wong kaya ngono ki wong zalim. Enak ya jangan diladeni. Kapan-kapan petuk, peteng, wetaki ngene. Itu utang meneh, aku mbok demo ta. Gitu. Ya, karena untuk mendidik bukan apa, tapi tadi udah saya bilang kalau keperluan itu mendesak, dia itu saudara kita. Ya, dan kebetulan kita punya kasih. Ya, nyaur alhamdulillah, orang nyaur ya wis. Misalnya kalau bisa gitu, wah. Ya, wis pangkat sahabat Kanjeng Nabi kita ini. Yang kedua tadi itu, betulkah gini loh ya. Bagaimana berbelanja ke rumah tetangga ya lebih utama. Bukan soal ke rumah tetangga, ke toko tetangga, bukan. Tapi belanja itu mengutamakan sesama muslim. Gitu. Rodok larang ya Pak. Enggak apa-apa. Dadi obati sing bati dulure dhewe. Ya toh? Itu. Alam kacem 200 500 saja. 1000 nggih. Ya. Gitu.
Oke. Baik, ada lagi? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak bedek saya walaupun tidak tahu tapi bedek pasti dari Jombang ya. Iya. Nah, betul. Saya ini memang tahu aja ya, silakan. Saya dari Majelis Taklim Al-Maghfirah, Jombang, Pak. Nah, betul kan Kanda ini Kak. Mau tanya soal hukum jual beli tadi, Pak. Iya. Ini katanya sepele, Pak ya. Silakan. Cuma saya agak rancu. Ini kita jumpai tiap hari ke pasar ibu-ibu. Itu banyak kita jumpai penjual itu sering sekali itu. Kalau kita tawar kan ada tawar menawar, Pak. Itu mesti bilangnya, "Oh alah Bu, ini loh belum kulaannya itu belum segini, nyampe. belum nyampe, belum badi." Bahkan ada sering kita jumpai bilang kita nawar 50.000. Loh, kulae enggak segitu, kulae lo 65 kan enggak dapat badi gitu, Pak ya. Terus itu yang hukumnya gimana, Pak? Yang kedua, ada juga pembeli ini penjualnya enggak ridho. Penjualnya enggak ridho, pembelinya itu ngeyek memaksa. Aku minta lebih atau minta imbuh gitu, Pak. Kadang nyomot gitu, tinggal incep nyomot gitu. Itu hukumnya gimana, Pak, kalau untuk yang pembelinya? Begitu aja dari saya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi penjualnya nggak sesuai dengan harga. Oh ya. Banyak. Terima ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ya. Ini kulaannya aja nggak boleh segitu. Atau 50.000. Tadi baru ditawar orang 60 nggak saya kasih. Padahal tidak. Itu menipu. Itu yang disebut udwan wa zulman ayat 30 tadi itu. Ya, barang siapa menjual beli, ya, melakukan jual beli, udwanan wa zulman, ya, dengan cara udwanan, apa itu? Permusuhan, wa zulman, aniaya. Yaitu antara lain. Lah ngapain sih dia bilang begitu? Ya, bilang oh belum bisa. Mari. Gitu. Tapi orang kadung bendino bujuk ya gitu itu. Satu ya, itu enggak benar, sama sekali enggak benar. Hasil jual belinya pun tidak bisa kita katakan bersih. Ya, nomor 1. Nomor 2 tadi apa mau? Hah? Oh, wah. Oh, ada lijo liwat ngarep omah. Pak, Mas Lombok 300. Nggih. 300 kok titik sih, Pak? 300 ya titik, Bu. Mbok po? Mboten. Medhit iki juga dhewe. Terus digawe sambel. Masya Allah. Mayak kuluna fi butunihim illan nar. Tidak dia makan ke dalam perutnya itu kecuali api neraka. Urusan Lombok situ. Ridho. Ya, pembeli, penjual, ridho. Ya. Imbuh, jaluk imbuh ya. Dikei ya wis. Gitu. Pak, nek sampean gak gelem ngimbuhi Lombok, sampean tak imbuhi duit lho. Gitu boleh. Nah. Misalnya. Itu enggak benar sama sekali. Itu pemaksaan. Ya itu tadi salah satu pemaksaan oleh pembeli. Pembeli makso itu. Ya, enggak sah. Enggak, karena syarat jual beli dia langgar. Itu. Masih ada lagi? Oh, belakang. Silakan. Ini dari Yasmin ya? Hah? Al-Hidayah. Saya tadi bilang apa? Al-Yasmin. Salah dengar ya. Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Majelis Al-Hidayah. Lu lali pisan. Pertanyaannya cuma satu, Pak Yai. Nggih. Kayak penjual pakai harga 2. Contohnya, kalau saya hutang tak pakai harga 200. Nanti kalau cash 200, kalau hutang 400. Kan berarti punya 2 harga. Hukumnya bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jual beli dengan dua harga itu tidak boleh. Ya, jual beli dengan dua harga itu tidak boleh. Tapi yang tadi itu dua harga apa satu harga? Tidak. Coba lihat ya. Ini barang saya nih, 200 kalau tunai. Kalau nyicil 3 bulan 300. Pilih mana? Pasangan pilih apa? Tunai misalnya. Berapa harga? Berapa harga? Satu, bukan dua. Iya. Tidak apa-apa, belas. Belas awas-awas. Loh, ketika saya ngomong dia, ini 200. Ya, kalau tunai. Kalau nyicil 300. Sudah, ketika saya ngomong begitu, sudah terjadi jual beli belum? Belum kan? Ini di luar jual beli. Iya, umpama sholat itu baru usoli. Gitu. Bukan usoli, baru melaku ke tempat musola itu belum sholat. Berarti Boleh banget. Tapi diterangkan. Iya. Siapa yang bilang itu dua harga? Mboten. Ya, dua pilihan. Ya. Kalau soal pilihan, jangankan 2, 5 boleh. Nek 2 bulan 300, 4 bulan 600. Ya boleh. Wis pilihan dhewe. Boleh. Jangankan 2, 10 ya boleh. Nah, itu. Akhirnya apa? Satu harga. Ente-enteannya, kok ente-enteannya. Akhirnya gitu loh, ya. Satu harga. Jadi itu bukan 2 harga. Matur nuwun. Sudah ada lagi? Oh yes, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Eliasmin, Jombang. Yeah. Hanya ingin melanjutkan yang tadi Bapak Kiai yang menjelaskan Jangan tentang... pakai saya Kiai, saya ini bukan Kiai. Ya. Ustadz. Nah, saya tahu ya, saya ini dosen di Universitas Airlangga. Saya mengajar ilmu ekonomi. Maka itu kalau pakai Kiai itu saya keri kabeh saya. Silakan. Pak, itu aja. Please. Untuk yang syarat barang dimiliki dengan sempurna tadi, ada pengalaman penjual itu menjual barangnya dan pembeli membeli tapi belum di sepeda motor ya. Tapi belum atas nama si pembeli. Ya. Terus saya haram nggih. Ya kalau tidak dimiliki dengan sempurna. Ya. Sedangkan di sana ada prinsip suka sama suka dan ada niat saling membantu atau kan ada yang membutuhkan dan ada yang membantu. Mungkin ada solusinya. Oh iya. Terima kasih. Yeah. Ridho sama ridho itu syarat jual beli. Tapi ada lagi kan tadi? Ada lagi syarat lagi. Ya, apa itu yang lain tuh? 1, halal. Ya, jualan daging babi, walaupun ridho sama ridho, haram. Walaupun babinya itu sebelum disembelih, disunati dulu. Dia Islam, kaisa. Ya, tidak bisa. Walaupun nyembelih babi pakai bismillah ping selikur, tetap haram. Ya. Walaupun sama-sama tersenyum. Tidak bisa. Ya. Makan bunga bank. Haram. Misalnya masih menjadi nasabah bank-bank yang berbunga itu ya. Belum menjadi nasabah bank syariah. Oh cepet-cepet lah balik. Haram itu. Atau apa lagi? Apa? Kalau syariah kenapa? Ya bagus, memang harus di syariah. Harus di syariah, memang harus ke bank syariah. Saya menjual barang haram, barang maksiat, ya, dan seterusnya itu walaupun sama-sama ridho. Ya, termasuk itu tadi. Itu, oke, baik. Walaupun alasannya membantu lah, ya, dan sebagainya. Ya, tetapi ada pemaksaan atau ada melanggar satu prinsip. Kata Nabi, la tabi ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang belum jadi milikmu. Kata Rasulullah begitu. Ya, tak boleh lah. Ampun.
saya teruskan ke dongengannya. Ya. Itu tadi syarat jual beli, ya, syarat orang dan syarat barang. Itu syarat. Sekarang rukun, ya, rukun jual beli. Rukun itu apa-apa yang harus ada pada waktu itu dilakukan. Ya, ada 5 rukun itu. 1, harus ada penjual, harus ada pembeli. Penjual itu pemilik barang, ya, atau wakilnya. Pembeli itu orang yang membutuhkan atau wakilnya. Nomor 3 harus ada harga, nomor 4 harus ada barangnya, nomor 5 ada serah terima. Nah, coba kita lihat. Ya, sekarang ini usum jual beli yang namanya trading. Trading emas, trading uang asing, ya, dan sebagainya. Saudara sekalian, trading itu tidak jelas pemiliknya siapa. Nah, gitu. Harus ada harga, baru boleh jual beli. Banyak loh kita ini kadang-kadang jual beli harganya belum ada. Mangan nang restoran, wis entek di sini belum bayar. Ya, dan enggak tahu harganya berapa. Takon sih, pinten Mas, kayak gitu. Ya, sebetulnya itu tidak boleh, tetapi karena sudah berlangsung, para ulama mengatakan al-'adatu muhakkamah. Jadi itu rukhsah. Nah, ibu-ibu semua yang sangat saya muliakan, seperti tadi saya katakan, ini susah sekali untuk menyampaikan sampai selesai. Ternyata waktu juga yang harus memisahkan kita semuanya. Demikian yang dapat kita kaji pada hari ini, mudah-mudahan nanti memudahkan kita untuk menjalani perintah agama dalam soal jual beli ini, supaya jual beli kita semuanya barokah. Nah, baiklah, pada akhirnya saya sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencari ilmu perintah agama dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo